Saudara, kasus pembunuhan menggunakan kopi bersianida dengan tersangka Jessica Kumala Wongso memasuki babak baru. Meski sempat tersendat, polisi pada akhirnya mampu melengkapi berkas yang diminta kejaksaan dan kasus ini siap dilimpahkan ke pengadilan. Seberapa jauh sebetulnya bukti polisi bisa membuktikan kesalahan Jessica dan kenapa kemarin sempat kesulitan melengkapi bukti yang diminta kejaksaan. Sore ini kita akan membahas hal ini bersama dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Awi Setiono, dan juga pengacara Jessica Wongso, Yudi Wibowo. Selamat petang Pak Awi, selamat petang Pak Yudi. Petang. Kita ke Pak Yudi dulu. Pak Yudi, betul Jessica sempat depresi ketika dipindahkan ke Pondok Bambu? Ya, depresi itu wajar, itu namanya manusia. Dari tahanan Polda ke Pondok Bambu kan hanya menyesuaikan diri lah. Depresinya itu karena dia menyesuaikan diri di rutan Pondok Bambu itu. Bukan karena depresi sudah berharap akan bebas, tiba-tiba kemudian berkasnya lengkap begitu? Oh tidak, dia bilang sama saya biar cepat selesai, sidang aja cepat selesai. Justru Jessica minta biar cepat selesai? Biar tahu, diungkap siapa yang sebenarnya melakukan menaruh racun itu. Oke, sempat berkasnya bolak-balik dari kejaksaan, dibalikan lagi ke Polri, ke Polda, dibalikan lagi kemudian ke kejaksaan berkali-kali, kemudian dinyatakan tidak lengkap dan akhirnya hampir bebas, tidak jadi. Anda kecewa? Saya sebagai advokat tidak kecewa, biasa saja itu ya. Karena diatur di dalam pasal 29 KUHP gitu ya. Yang saya anehnya itu mungkin menurut dugaan saya itu ada campur tangan orang gede. Tapi saya tidak menyebutkan. Campur tangan orang besar? Iya. Kita tanyakan dulu ke Pak Awi. Ya. Pak Awi, betul ada campur tangan atau ada tekanan Pak Awi? Alhamdulillah sepengetahuan kami tidak ada itu Pak. Tidak ada tekanan? Ya, betul. Artinya kalau kemudian dipertanyakan kenapa bolak-balik ditolak tapi akhirnya last minute diterima oleh kejaksaan, jangan-jangan ada tekanan, tidak ada tekanan? Tidak ada, dan itu tadi seperti sampaikan Mbak Yudi, wajar ya, wajar demikian. Karena memang proses ini kan dalam penegakan hukum, masing-masing penegak hukum itu untuk menjabarkan suatu permasalahan pasti adalah namanya beda penafsiran. Dan dari persepsi polisi ya sudah lengkap itu sejak beberapa bulan yang lalu, makanya disampaikan tahap satunya gitu. Setelah tahap satu itu kemudian diteliti oleh JPU, ada kekurangan yang perlu disempurnakan, makanya JPU mengeluarkanlah P18. Diikuti P19 petunjuk-petunjuknya karena bekasnya belum lengkap. Nah, namun demikian proses ini kan karena beberapa kali itu seakan-akan tanda kutip tadi yang Pak Yudi tadi begitu loh. Tapi kalau tadi Anda katakan ada penentu pelengkap, ini penentunya betul berkas terakhir yang kemudian last minute masuk ke kejaksaan yang dari Australia? Ya memang itu serangkaian kegiatan tadi ya, kegiatan untuk melengkapi berkas sehingga tadi bisa P21 dan memang dari awal saya sampaikan tadi bahwasanya penyidik sudah yakin bisa mampu melengkapi alat bukti sesuai yang diamanatkan pasal 184 KUHP. Itu yang terjadi. Namun demikian kan dalam pelaksanaannya kan jaksa ada beberapa kali P19 tadi kan sebenarnya melengkapi saja gitu loh. Sebetulnya hanya saja melengkapi begitu. Tapi kemudian Pak Awi kalau kita lihat ada 37 bukti, itu banyak sekali. Dari 37 bukti ya? Baik, kira-kira ada berapa yang dinyatakan bukti kuat untuk menunjuk Jessica sebagai tersangka? Tidak bisa kita bilang demikian ya, karena memang semua mulai dari alat-alat bukti itu kan tentunya dikonstruksikan menjadi barang-barang bukti tadi, dikonstruksikan menjadi alat bukti yang menunjang tadi keterangan tersangka, keterangan ahli, surat, dan petunjuk tadi gitu loh. Oke, kalau kejaksaan sempat berkata berkali-kali bahwa dokumennya masih belum lengkap. Ada sempat komentar dari kejaksaan, ini masih jauh nih dari harapan, kemudian dilengkapi lagi, berkali-kali lebih dari 3 kali dikembalikan. Sekali lagi saya yakin kan tidak ada tekanan Pak Awi? Nggak ada. Tidak ada tekanan sama sekali. Profesional betul. Kita ke Pak Yudi. Pak Yudi, Anda senyum-senyum dari tadi, kenapa Pak Yudi? Tidak apa-apa, merasa senang saja. Senang? Iya. Ada yang ingin disampaikan? Ada apa nih Pak Yudi? Pasti, jadi kita sudah tahapan P21 ya kita tunggu dakwaan dari jaksa, apa dakwaannya, peristiwa hukumnya itu apa yang didakwakan oleh jaksa terhadap Jessica.
Itu yang kita nanti. Pak Yudi, ada sejumlah fakta yang kemudian muncul ketika berkas terakhir masuk dari Australia ke Kejaksaan. Salah satu komentarnya dulu Anda pernah menyatakan ke saya di perbincangan kita sebelumnya, Jessica sempat menyetir mabuk kemudian menabrak rumah saat itu. Panti Jompo ya. saat itu Anda katakan. Tapi kemudian fakta yang muncul, Jessica mengancam salah satu rekannya di New South Wales ambulans dan kemudian menyebabkan Jessica akhirnya dipecat dari rumah sakit tersebut. Betul demikian? Bukan dipecat, mengundurkan diri. Bukan dipecat? Sebelum datang ke Indonesia itu dia sudah mengundurkan diri. Jadi bukan dipecat ya, bukan Pak Yudi? Bukan dipecat. Mungkin saja dia nabrak temboknya Panti Jompo itu ketakutan. Adakah korelasinya dengan nabrak? Sebentar, saya jelaskan. Sehingga kan di sana ada lawyer. Itu pelanggaran, bukan tindak pidana. Itu pelanggaran lalu lintas. Jadi tidak bisa dipenjara. Baik. Kalau dipenjara, dia seketika itu dipenjara. Tapi dengan ancaman yang kami terima datanya ada Christy Louise Carter datanya. Ini adalah orang yang diancam oleh Jessica Kumala Wongso, kemudian dia melaporkan ini ke polisi federal Australia, kemudian dokumennya yang masuk ke kepolisian Indonesia. Gini, saya jelaskan ya. Di Australia saya berkali-kali di TV menyatakan, di Australia itu tidak ada Satpol PP seperti di Indonesia. Orang anjingnya menggonggong, lapor polisi. Polisi datang ke rumah orang yang punya anjing itu untuk disuruh diam. Kalau nggak diam, dibawa anjingnya ke karantina. Nah, satu, seperti itu. Semua perkara-perkara yang kecil itu dilaporkan di polsek sana, di polsek di Australia itu. Jadi, Jessica ini kan pacaran. Ya, berkelahi sama pacarnya, karena pacarnya ini utang, nggak bayar. Main falas. Uangnya dia yang hasil kerja itu dibuat main falas semua. Marah toh. Nah, pacarnya ini takut apa si Jessica ini melakukan sesuatu, lapor ke polisi. Tapi kemudian yang jadi pertanyaan, Christy Louise Carter ini orang yang diancam oleh Jessica, ancaman semacam apa? Ancaman pembunuhan atau seperti apa, Pak Yudi? Saya nggak tahu itu, tapi apa hubungannya dengan peristiwa? Kita ke Pak Awi. Pak Awi, inikah bukti kuat yang dimiliki polisi bahwa memang kepolisian Australia kemudian sudah melengkapi bukti yang dari hasil kerjasama dengan kepolisian Indonesia dan ini melengkapi bukti yang selama ini ditunggu-tunggu oleh Kejaksaan? Ya itu tadi memang dari Kejaksaan meminta ya terkait dengan jawaban dari asisten sekretaris kantor hukum timbal balik dan ekstradisi Australia ya. Yang waktu itu surat kita kan merujuknya kepada Direktur Authority, Central Authority dan Hukum Internasional Kemenkumham ya. Memang ada 3 hal yang belum terpenuhi ya terkait dengan pemeriksaan dan penyitaan komputer, kemudian data pribadi Jessica, kemudian data banknya ya. Itu yang belum terjawab ya. Pak Awi, yang dipertanyakan publik pasti adalah bukti konkret bahwa Jessica ini adalah pelaku yang menaburkan bubuk sianida menyebabkan Wayan Mirna Salihin tewas. Tapi kemudian yang jadi perbincangan berkali-kali di media massa, kepolisian masih belum memiliki bukti ketika Jessica betul-betul menaruh racun sehingga menyebabkan Mirna tewas. Artinya ada bukti lain yang bisa memperkuat dugaan dan meyakinkan hakim nanti di pengadilan bahwa Jessica adalah pelakunya. Gini Mbak ya, memang kami dilindungi undang-undang. Keterbukaan informasi publik itu salah satunya kami tidak bisa sampaikan. Dan ya wajar kalau terjadi polemik itu. Ya nanti kalau saya bilang ada, enggak ada, nanti tetap orang kan berspekulasi. Kita tunggu di pengadilan saja. Kita tunggu di pengadilan, tapi artinya kita juga masih akan membahas kemudian bagaimana babak baru dari kasus Jessica Kumala Wongso dan juga ada informasi bahwa Jessica akan terancam hukuman mati. Kita akan bahas hal ini usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang.